Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan hari ini. Kesempatan ini membahas tentang perencanaan produk ya. Perencanaan produk. Nah, apa perencanaan produk itu? Perencanaan produk itu adalah proses perencanaan produk ya, yang dilakukan sebelum beberapa hal dilakukan, sebelum proyek pengembangan produk secara formal disetujui. Nah, itu dilakukan perencanaan produk. Lalu sebelum sumber daya yang penting itu digunakan, nah itu dilakukan perencanaan produk. Lalu sebelum tim pengembangan yang lebih besar itu dibentuk ya, sebelum tim pengembangan yang lebih besar dibentuk, nah itu dilakukan perencanaan produk. Nah, pada saat kita membuat perencanaan produk, ada beberapa pertanyaan dalam perencanaan produk itu yang secara umum harus kita jawab ya. Yang pertama adalah proyek pengembangan produk ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan ya. Apa yang akan dilakukan dalam proyek pengembangan produk ini. Nah, itu yang harus kita jawab dalam perencanaan. Yang kedua, kalau ada kombinasi apakah dari 3 kategori produk ya, kategori produk baru, produk platform, atau produk turunan yang akan diikuti. Nah, ini harus terjawab juga ya, supaya nanti dalam proses perencanaannya tidak kemudian membingungkan. Yang ketiga adalah bagaimana berbagai proyek ini saling punya keterkaitan satu sama lainnya ya, pada sebuah portofolio. Portofolio itu adalah proses kerja yang sampai menuju kepada hasil. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penentuan waktu dan urutan proyeknya, langkah-langkah dan tahapannya. Nah, ini direncanakan semua. Nah, di samping itu, pada saat kita melakukan perencanaan produk, itu ada pertanyaan misi pengembangan yang perlu kita jawab ya. Apa itu? Pertama adalah ini harus terjawab, segmen pasar yang bagaimana yang dapat kita pertimbangkan untuk merancang dan mengembangkan produk ini. Jadi nanti ya, perencanaan produknya ini menjadi sesuai dengan segmen pasar yang kita bidik. Yang kedua, teknologi baru apa yang seharusnya digunakan untuk produk baru yang akan kita kembangkan ini. Ini agar bisa menjawab ya kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang harus digunakan. Yang ketiga adalah sasaran ya, sasaran apa dan apa saja yang akan membatasi proses manufaktur dan jasa produk. Jadi kita harus menjawab keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam unit produksi kita ini ya, terkait dengan proses manufakturnya ya, dan jasa produknya. Nah, supaya nanti kita bisa melakukan upaya sedemikian sehingga keterbatasan ini bisa diatasi. Dan berikutnya adalah apa target finansial dari proyek ini. Target finansialnya bagaimana, untungnya untung berapa, dan seterusnya. Lalu berapa anggaran dan batasan waktu untuk proyek. Untuk sebuah proyek pengembangan produk ini kira-kira butuh waktu berapa dan berapa biayanya. Nah, selanjutnya kita review sedikit ya tentang 4 tipe proyek pengembangan produk. Yang pertama adalah platform produk baru. Jadi kita membuat sebuah sistem produk yang berdasarkan sistem teknologi yang memang baru ya. Kemudian yang kedua adalah turunan dari platform produk yang telah ada. Jadi kita membuat pengembangan produk dengan mengembangkan subsistem dari sistem teknologi yang sudah berkembang. Nah, yang ketiga adalah peningkatan perbaikan untuk produk yang telah ada. Jadi modifikasi kodifikasi. Atau kita membuat benar-benar produk yang baru. Nah, kita masuk setelah perencanaan, kita masuk ke prosesnya, proses perencanaannya ya. Tadi ada hal-hal yang harus kita jawab sebelum perencanaan. Nah, kemudian sekarang ini kita lakukan proses perencanaannya. Setidaknya ada 4 ya yang harus kita lakukan. Identifikasi peluangnya bagaimana, evaluasi dan prioritas proyeknya bagaimana, alokasi sumber daya dan rencana penentuan waktunya gimana, dan proses pengembangan produknya bagaimana ya. Jadi rencana produk ya itu mengidentifikasi portofolio produk yang dikembangkan organisasi dan waktu pengenalannya ke pasar. Jadi
kita membuat identifikasi portofolio produk mulai dari perencanaan sampai kepada pengenalan produk ke pasar. Nah, proses perencanaan untuk mempertimbangkan peluang pengembangan produk. Jadi proses perencanaan ini kita lakukan untuk mempertimbangkan peluang pengembangan produk. Jadi akhirnya kita nanti akan memilih portofolio ya, kegiatan-kegiatan bidang dan urut-urutannya, menentukan waktu proyek secara garis besar dan mengalokasikan sumber dayanya. Nah, yang ketiga, rencana produk ini diperbarui secara teratur agar mencerminkan perubahan dalam lingkungan persaingan teknologi dan informasi keberhasilan produk yang sudah ada. Nah, ini dikembangkan dengan memprediksi sasaran perusahaan, kemampuan, batasan, dan lingkungan persaingan ya, sehingga produk nanti yang kita hasilkan itu betul-betul dibutuhkan oleh pasar dan digunakan oleh pasar, direspon oleh pasar. Nah, berikutnya, kalau kita melakukan sebuah perencanaan membuat sebuah pengembangan produk tanpa perencanaan portofolio, yaitu kegiatan-kegiatan bidang yang terencana, yang kemudian teratur dengan urut-urutan langkah yang jelas. Kalau itu tidak kita lakukan, maka bisa mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, pasar target dibandingkan produk pesaing itu tidak dipenuhi, bisa jadi ya, karena kita tidak menggunakan portofolio. Kemudian yang kedua adalah perencanaan waktu untuk mengenalkan produk di pasar tidak tepat ya, karena tidak menggunakan portofolio. Portofolio itu ya rencana ataupun nanti proses yang harus kita lalui untuk menghasilkan sebuah produk ya, yang itu semuanya saling berkaitan gitu ya. Nah, adanya ketidaksesuaian antara kapasitas pengembangan keseluruhan dengan jumlah proyek yang diikuti ya. Terus mengakibatkan distribusi sumber daya kurang baik ya, karena ya kurang terpola. Kemudian permulaan dan pembatalan proyek yang tidak menguntungkan, tiba-tiba ada pembatalan proyek karena wah ini kalau diteruskan ini rugi nanti kalau diteruskan, nggak direspon pasar. Nah, padahal kita sudah investasi. Lalu frekuensi pengaturan proyek berubah. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Akhirnya akan berhubungan dengan kerja dan kinerja keseluruhan perusahaan atau pabrik atau sistem produksi yang kita gunakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, proses perencanaan produk itu pertama mengidentifikasi peluang ya. Jadi sumber ide untuk produk baru atau detail produk itu harus kita temukan. Apa ini ya? Personal pemasaran dan penjualannya juga harus kita identifikasi ya. Penelitian dan organisasi pengembangan teknologi, kita melakukan proses penelitian dan pengembangan ya, organisasi pengembangan untuk mengidentifikasi peluang-peluang ini. Tim pengembangan produk saat ini bagaimana, kita identifikasi semuanya. Manufaktur dan operasional organisasinya gimana, kemampuan kita melakukan proses produksinya gimana, alat-alat penunjang memang bagaimana ya. Lalu pelanggan sekarang atau pelanggan potensial yang nanti bisa kita berikan pengenalan terhadap produk yang kita bikin, ini potensinya bagaimana ya. Lalu pihak ketiga seperti pemasok, pencipta, dan partner bisnis kira-kira bagaimana ya, apakah dimungkinkan produk yang kita rencanakan ini akan bisa diproses gitu dengan adanya pemasok, pencipta, dan partner bisnis yang ada ini ya, memungkinkan enggak gitu. Nah, dalam identifikasi peluang ini ada pendekatan proaktif ya, pendekatan proaktif untuk identifikasi peluang. Caranya gimana? Pertama, catat kegagalan dan keluhan yang dialami pelanggan pada produk yang ada sekarang ini. Kita catat. Ya, ini produk ini bagaimana ya, kurang aja respon oleh pasar kurang baik dan seterusnya. Ini menjadi peluang untuk kita mengembangkan sebuah produk. Lalu kita wawancarai pengguna, user ya, dengan memfokuskan pada proses inovasi oleh pengguna dan modifikasi yang dilakukan pengguna terhadap produk yang ada ya, sehingga nanti inovasi
ya, kemudian modifikasi yang dilakukan oleh user, itu bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat untuk membaca apakah ada peluang untuk kita mengembangkan produk yang menjawab kebutuhan pasar ini atau user ini, mempertimbangkan implikasi terhadap adanya kecenderungan dalam gaya hidup. Nah, ini gaya hidup ini kecenderungannya bagaimana, apakah berpeluang untuk kita membuat produk tertentu, ya, demografi, teknologi untuk kategori produk yang akan kita kembangkan nanti. Nah, beberapa usulan pelanggan itu bisa kita kumpulkan secara sistemis melalui tenaga penjualan. Jadi jual itu tidak hanya sekedar jual, tapi juga meminta masukan, dan karenanya kemudian dari catatan-catatan masukan itu kita bisa melakukan sebuah identifikasi peluang untuk membuat produk yang baru atau pengembangan produk yang sudah ada. Studi para pesaing untuk dilakukan secara hati-hati keunggulan pesaing. Jadi kita juga perlu melakukan identifikasi dari produk pesaing sehingga kita bisa membaca peluang kita bagaimana untuk bisa tembus ke pasar, ya. Lalu status teknologi yang muncul dilihat kembali, ya, gimana ini, ya, untuk memfasilitasi perpindahan teknologi yang tepat dari penelitian ke arah pengembangan produk. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi, apakah ada peluang teknologi baru sehingga kita bisa mengembangkan produk baru. Nah, yang kedua, ya, kita mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, ya. Ada 4 perspektif dasar untuk mengevaluasi dan memprioritaskan peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada. Pertama, strategi bersaingnya bagaimana, segmentasi pasarnya bagaimana, ya. Segmen pasar ini nanti kira-kira penggunanya, usernya siapa saja. Mengikuti perkembangan teknologi lah. Teknologi yang berkembang ini nanti bagaimana? Apakah menunjang produk baru kita, ya, atau bagaimana? Atau yang berikutnya platform produk. Ya, kita juga itu jadi pertimbangan, ya, platform produk ini. Nah, strategi bersaing, ya, ini bisa kita lakukan dengan kepemimpinan teknologi. Artinya kita memiliki teknologi yang di depan, ya, sehingga produk-produk kita lebih unggul daripada yang lain. Atau kepemimpinan biaya, ya, sehingga kita memungkinkan untuk bisa menjual dengan harga yang relatif terjangkau oleh pasar, tetapi keuntungan masih sangat signifikan. Nah, fokus pada pelanggan, ya, bersaing ini fokus pada pelanggan. Kita mau nggak mau, ya, berhasil atau tidaknya ditentukan oleh pelanggan, sehingga kita harus fokus pada pelanggan untuk bisa bersaing. Nah, atau kita melakukan strategi tiruan, ya, meniru-niru aja gitu, ya, lalu memperbaiki dari sisi kekurangan yang ada. Lalu segmentasi pasar, ya, ini juga harus kita baca, mempertimbangkan tindakan pesaing dan kekuatan produk perusahaan sekarang. Pasalnya kita lihat, lalu pesaing-pesaing ini melakukan apa, dan kira-kira mereka sedang memodifikasi produk yang bagaimana sehingga kita bisa menghasilkan produk yang bisa bersaing. Yang berikutnya, memperkirakan peluang produk yang mana yang menyebabkan kelemahan lini produknya dan mana yang memanfaatkan kelemahan pesaing. Nah, ini perlu kita baca juga, ya. Nah, alur teknologi ini juga harus kita siapkan, ya. Penentuan waktu untuk menggunakan teknologi dasar yang baru dalam lini produk ini kita tentukan, ya. Ini kurva teknologi, ya. Kurva teknologi S merupakan alat konseptual untuk membantu berpikir mengenai keputusan perencanaan produk. Kita bisa menggunakan kurva ini untuk melakukan pendekatan dalam rangka menentukan keputusan perencanaan produk kita ini lanjut atau tidak, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, perencanaan platform produk, ya. Platform produk itu apa? Platform produk itu adalah kumpulan aset yang dibagi dalam sekumpulan produk, komponen dan subrakitan menjadi hal terpenting, ya. Jadi platform itu sistem teknologi, ya. Nanti kalau sub platform itu, ya, kita mengembangkan sub teknologinya. Platform yang efektif memungkinkan variasi turunan produk dirancang lebih cepat dan mudah, ya. Satu teknik untuk mengkoordinasikan pengembangan teknologi dengan perencanaan produk adalah peta jalur teknologi. Kita perlu memahami, ya, jalur teknologi ini supaya kita bisa mengkoordinasikan pengembangan teknologi
untuk menunjang produk yang akan kita bikin. Nah, proses evaluasi peluang produk baru secara fundamental itu kira-kira kriterianya begini. Ukuran pasarannya bagaimana? Tingkat pertumbuhan pasarnya bagaimana? Intensitas persaingannya bagaimana? Nah, kalau semuanya ini menguntungkan, maka kita akan ambil sebuah keputusan untuk menghasilkan produk yang kita rencanakan ini, ya. Gitu. Nah, kemudian dalam evaluasi dan perencanaan proyek itu kita harus melakukan penyeimbangan portofolio. Ya, jadi memadukan antara produk dengan proses, ya, sedemikian sehingga kita bisa menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan proses yang dalam tanda petik bisa dilakukan oleh ketercukupan sarana prasarana yang dimiliki dan teknologi yang dimiliki. Nah, yang berikutnya adalah mengalokasikan sumber daya dan merencanakan penentuan waktu. Ini penting dalam perencanaannya. Kita alokasikan sumber dayanya, kita rencanakan, ya, agregat, ya, tahapan-tahapan pertumbuhan membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Jadi kalau tahap pertama butuh hanya tenaga 50, ya kita nggak usah merekrut 30 kan gitu, 100 gitu, dan seterusnya. Di tahap tertentu butuh banyak, ya. Nah, agar apa? Agar efisien dan efektif. Penentuan waktu proyek, ya, waktu proyek ini kita tentukan, ya. Penentuan waktu pengenalan produk, kesiapan teknologi, kesiapan pasar, persaingan, ya, semuanya kita tentukan waktunya ini. Lalu rencana produk diperbarui secara periodik sebagai bagian dari kegiatan perencanaan strategi perubahan. Jadi rencana produk ini kita sudah bisa dapatkan, kita bikin. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa berubah. Pada saat yang tertentu dia bahkan harus berubah, supaya kita bisa melakukan upaya yang mampu menghasilkan produk yang memang unggul bersaing, ya, unggul kualitas dan seterusnya, ya, unggul harga. Yang berikutnya adalah menyelesaikan perencanaan proyek pendahuluan, dilakukan setelah proyek disetujui. Jadi setelah proyek disetujui, kita kemudian melakukan, ya, perencanaan proyek pendahuluan. Ya, pertanyaan visi produk, ya, pertanyaan misi produk ini harus terjawab semua. Menetapkan asumsi dan batasan asumsinya apa saja kira-kira, baru kita menentukan staf dan kegiatan perencanaan proyek yang lainnya, ya, dengan asumsi dan batasan-batasan yang kita miliki, kita tentukan langkah-langkah proses produknya. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara CE, ya, concurrent engineering, ya. Ini sebuah sistem proses perencanaan produk yang disebut, ya, concurrent engineering atau simultaneous engineering, ya. Nah, ini kita dalam proses perencanaan kita mengenal apa yang disebut dengan analisa dan sintesa. Apa analisa itu? Ya, analisa itu adalah to separate the whole into its constituent element, ya. Jadi analisis itu membaca sesuatu yang menyeluruh, ya, itu dalam pendekatan elemen-elemen yang membentuknya. Sementara kalau sintesis itu adalah kita mencari kombinasi, ya mereka kombinasi apa yang tepat untuk menghasilkan sebuah tujuan atau objek tertentu yang lebih kompleks, ya. Kayak ini kita reka-reka, ya, kira-kira ini berapa, ya, ini cara nyusunnya gimana gitu, ya. Nah, ini sintesis itu adalah reka-reka, ya, reka-reka yang optimal bagaimana, ya. Nah, 70-80% final production cost, ya, jadi biaya akhir dari produk itu akan ditentukan oleh hasil perancangan produk. Jadi kalau perancangan produk kita ini baik, maka akan membuat proses pembuatan produk itu sangat efisien sehingga memungkinkan secara menguntungkan secara ekonomis, ya, nilai tambah ekonomis produknya menjadi besar, ya. Program pengurangan atau penekanan biaya akan diawali dari langkah perancangan produk. Jadi kita bisa mengakali bagaimana kita bisa menghasilkan produk dengan biaya yang sangat kecil, gitu, ya.
Langkah perancangan produk dengan menekankan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan proses manufacturing, ya, design for manufacture and assembly. Jadi perencanaan yang berbasis proses produksi dan perakitannya, ya. Jadi langkah perancangan produk dengan menekankan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan proses manufacturing, fabrikasi, dan perakitan. Ini disebut dengan metode DFM atau DFA, ya. Langkah perancangan produk yang sekaligus mempertimbangkan proses manufaktur dan perakitan secara bersamaan atau serentak dikenal sebagai konsep, ya ini CF ini simultan atau concurrent engineering approach. Ini pendekatan. Jadi apa CE atau SE itu? Dia adalah sebuah pendekatan untuk membuat produk dengan cara, ya, memadukan antara langkah perencanaan produk dengan proses manufaktur dan perakitannya secara bersamaan. Nah, jadi concurrent engineering, ya, itu strategi bisnis yang menggantikan metode pengembangan produk tradisional, ya. Penyelesaian tugas-tugas secara paralel dikembangkan, ya, lalu kemudian berfokus pada optimasi, ya, dan pendistribusian sumber daya perusahaan dalam proses desain dan pengembangan produk untuk memastikan proses pengembangan produk berjalan efektif dan efisien. Makanya tadi itu melakukan perancangan itu sekaligus mempertimbangkan proses dan sekaligus perakitannya. Jadi jatuh paralel semuanya dilakukan, ya. Ya ini. Nah, sehingga, ya, kalau kita bicara mau menerapkan pendekatan ini, kita harus punya daya dukung karyawan, proses, dan teknologinya, ya. Ini dibutuhkan daya dukung ini, karena kita akan melakukan secara paralel proses produksi, ya, kemudian perencanaan prosesnya, ya. Jadi perencanaannya, prosesnya sekaligus perencanaan, proses, dan sekaligus perakitan. Ya, mengapa pendekatan concurrent engineering ini penting? Ya, karena dengan CE perusahaan mampu merespon kebutuhan pasar dengan cepat, efektif, dan responsif. Jadi cepat. Dengan CE keputusan yang harus dibuat secepat mungkin dan benar saat pertama kali bisa dilakukan. Ya, dengan CE perusahaan juga tidak lagi membuang waktu karena paralel dikerjakan semuanya. Ya. Nah, keunggulan kompetitifnya menggunakan CE ini adalah dapat memberi keuntungan bagi perusahaan, ya, jadi bisa sangat hemat, ya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Nah, peningkatan kerja, ya, CE ini faktor kunci dalam meningkatkan kualitas, siklus pengembangan produk, biaya produksi, dan waktu pengiriman produk, ya, dan yang terpenting dia mengurangi waktu desain dan pengembangan produk, karena perusahaan yang menggunakan CE ini mampu mentransfer teknologi ke pasar dan konsumen mereka secara lebih efektif, cepat, dan dapat diprediksikan. Jadi menggunakan tiga pendekatan dengan tiga hal yang dilakukan secara kompak pada saat yang sama, ya, paralel. Nah, bagi perusahaan, ya, CE ini punya manfaat pertama, mengurangi waktu mengembangkan produk, mengurangi pengerjaan ulang desain, ya, mengurangi biaya pengembangan produk, dan meningkatkan komunikasi. Bagi konsumen, mendapatkan produk yang berkualitas, gitu, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sehingga, ya, dengan pendekatan CE ini kita harapkan nanti bisa menghasilkan produk yang memang unggul bersaing. Ya, demikian. Selebihnya bisa dipelajari di dokumen PDF-nya, itu lebih detail. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.